Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Hafizah Rahmi, NIM 2121198 akan menjawab soal UTS dari Ibu melalui video ini. Jawablah 5 pertanyaan dari 8 soal tersebut. Soal pertama, mengapa filosofi adat Minangkabau memakai sistem matrilinear? Sejarah matrilinear secara turun-temurun menurut cerita para tokoh di Minangkabau berawal pada masa kepemimpinan Datuk Parpatiah Nan Sabatang dan Datuk Katumangguangan. Kemudian diserang oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Panglima Aditya Warman. Karena Kerajaan Minangkabau terkenal dengan cinta akan kedamaian dan tidak suka peperangan, sehingga Kerajaan Minangkabau tidak punya pasukan perang dan kepolisian. Karena Kerajaan Minangkabau memang tidak suka peperangan dan cinta akan kedamaian, maka oleh karena itu Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang mempunyai siasat agar tidak benar-benar terjadi peperangan di Kerajaan Minangkabau ini. Hingga akhirnya Datuk Katumangguangan bersiasat untuk ketika Kerajaan Majapahit datang di Kerajaan Minangkabau, maka akan disambut dengan penuh keramah tamahan, bukan dengan peperangan. Kemudian siasat itu disampaikan oleh Datuk Katumangguangan kepada Panglima Perang, yaitu Aditya Warman, untuk dijodohkan dengan adiknya Puteri Jamilah. Tak hanya itu, Datuk Katumangguangan juga diangkat menjadi raja di Kerajaan Minangkabau. Mendengar itu, Panglima Aditya Warman tidak menolak, lalu spontan menerima tawaran itu. Nah, melihat gelagak tawaran yang diterima oleh Aditya Warman, maka Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang ini mempunyai taktik lagi agar Puteri Jamilah ini tetap menjadi keturunan Kerajaan Minangkabau dan mendapatkan warisan di Minangkabau. Oleh karena itu, maka terjadilah keturunan matrilinear. Nah, sejak saat itu, sistem kekerabatan di Minangkabau berubah. Dahulu, ayah atau bapak mewariskan kepada anak, sekarang kepada kemenakan. Dahulu, suku didapat dari bapak, sekarang suku didapat dari ibu. Ini tidak lebih dari kecerdikan Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang. Dengan datangnya Aditya Warman, Datuk Katumangguangan ingin juga garis keturunan mengikut Datuk Katumangguangan dan mewariskan harta warisan dari mama. Jadi itulah sejarah sistem kekerabatan di Minangkabau yang mengakibatkan memakai sistem matrilinear, karena Kerajaan Minangkabau menginginkan tetap menjadi turunan yang mengikut garis keturunan ibu. Soal nomor 2. Jelaskan sistem kekerabatan orang di Minangkabau. Prinsip kekerabatan masyarakat di Minangkabau adalah garis keturunan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan menurut garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku dari ibunya. Garis turunan ini juga memiliki arti penerusan pada warisan, di mana seorang anak akan meneruskan warisan menurut garis keturunan ibu. Warisan yang dimaksud adalah harta warisan yang sudah turun-temurun menurut garis ibu. Secara garis besar, harta warisan berupa dua macam. Yang pertama, harta warisan tinggi dan harta pusaka warisan rendah. Pusaka tinggi adalah harta warisan yang diwarisi secara turun-menurun. Sedangkan pusaka rendah adalah warisan yang hasil usaha ibu dan bapak selama mereka keterkaitan perkawinan.
Konsekuensi dari sistem keturunan ibu, harta warisan akan diberikan kepada anak perempuan, sedangkan anak laki-laki hanya memperoleh dari hasil usahanya. Dan jika harta warisan yang diberikan kepada anak laki-laki ini tidak bisa diwariskan kepada anaknya, apabila ia telah wafat atau meninggal, maka harta warisan akan kembali kepada ibu atau kepada adik perempuannya. Sedangkan wanita mendapat harta warisan dapat juga diwariskan kepada anaknya nanti. Itulah sistem kekerabatan di Minangkabau yang mengambil garis keturunan ibu. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat beserta jenisnya. Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah oleh hukum masyarakat dikenal sebagai hak ulayat, yakni serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di lingkungan wilayahnya. Hak ulayat ini diatur dan diakui oleh pemerintah atau peraturan yang terdapat dalam Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Ada beberapa jenis tanah ulayat, yaitu 1. Tanah ulayat nagari, 2. Tanah ulayat suku, 3. Tanah ulayat kaum, 4. Tanah ulayat rajo. Tanah ulayat nagari adalah tanah beserta sumber daya alam yang terletak di atasnya merupakan kepemilikan nenek mama kerapatan adat nagari atau biasa yang disingkat oleh KAN. Yang kedua yaitu tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum yaitu tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya yang memiliki hak kaum. Yang ketiga yaitu tanah ulayat rajo adalah tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya merupakan hak nenek mama atau datuk kaum itu. Yang keempat yaitu tanah ulayat kaum. Maksudnya di sini adalah tanah dan apapun yang berada di atas tanah itu sumber daya alamnya merupakan milik kaum. Jadi itulah jenis-jenis tanah ulayat yang ada di Minangkabau. Perkawinan merupakan suatu siklus kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan di Minangkabau terbagi menjadi dua. Sistem yang pertama yaitu perkawinan ideal. Di sini maksudnya adalah perkawinan antara anak dengan kemenakan, ada juga yang disebut dengan anak dengan bako atau pulang kabako, perkawinan samo awak, dan juga perkawinan dengan keluarga dekat. Itu yang disebut dengan perkawinan ideal. Yang kedua itu perkawinan pantang atau larangan. Di sini maksudnya perkawinan yang dilakukan dengan seibu atau saudara kita kandung dan juga perkawinan sesusuan. Di Minangkabau juga ada perkawinan yang dilarang tapi dalam agama tidak dilarang. Contohnya itu perkawinan sasuku. Di sini tidak dibolehkan karena dikhawatirkan kalau kita itu badun sanak, sapa susuan, karena nenek moyang kita itu banyak yang berdun sanak. Tata cara perkawinan di Minangkabau ada dua. Yang pertama menurut pandangan perempuan. Menurut ini wanita adalah yang akan mempramakarsa siapa yang akan menjadi jodohnya dan akan melaksanakan perkawinan tersebut. Sistem perkawinan di Minangkabau ini yang pertama itu dilakukannya lamaran sebelum dilakukannya proses pernikahan.
Dan sebelum itu juga dilakukan antan bali, mengantarkan yang dimasak untuk kepada perempuan. Dan di Minangkabau juga ada menjalang mintuo. Menjalang mintuo ini gunanya itu mengenal keluarga dekat laki-laki. Yang kedua yaitu menurut pandangan laki-laki. Perkawinan menurut pandangan laki-laki yaitu dia mencari jodohnya sendiri, kemudian dilaksanakanlah pernikahan. Di sini menurut laki-laki, suamilah yang berhak terhadap istrinya, yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Di Minangkabau suami itu sangat dihargai. Itulah sistem perkawinan yang ada di Minangkabau. Soal yang terakhir. Sebutkanlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Di Minangkabau, pendidikan Islam adalah sangat prioritas karena Minangkabau itu mengutamakan pendidikan agama Islam. Jadi tidak heran banyak pemuka atau tokoh di Minangkabau yang terkenal di luar dan di dalam negeri. Tempat pendidikan di Minangkabau yaitu yang pertama surau. Itu yang pertama kali didirikan. Sebelum datangnya Minangkabau ini, surau itu telah ada sejak lama. Yang kedua yaitu pesantren yang dominan saat ini. Yang banyak tokoh ulama yang mengajarkan santri-santrinya di pesantren, yang mengajarkan ilmu agama yang sangat mendalam. Surau merupakan lembaga pendidikan yang tertua di Minangkabau. Bahkan sebelum masuk Islam, surau itu sudah didirikan. Fungsi surau selain untuk belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, sopan santun, surau juga berfungsi untuk musyawarah, untuk melakukan permusyawaratan di masyarakat. Untuk memutuskan suatu perkara juga dilakukan di surau. Untuk mengajarkan sopan santun kepada anak kemenakan juga dilakukan di surau. Banyak sekali fungsi surau. Surau dahulu dapat dibedakan menjadi yang pertama surau nagari. Surau nagari adalah instansi yang didirikan di samping masjid guna untuk nagari. Yang kedua surau suku. Surau suku ini dimanfaatkan oleh suku tersebut. Dilaksanakanlah tempat ibadah oleh kaum suku itu tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekilafan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.